harus ngiman. Kenapa ngiman? Ngiman itu ngobrol asik firman Tuhan. Jadi kita bakalan sharing tentang firman Tuhan, kita bakalan praise and worship, kita juga bakalan bagiin pengalaman pribadi perjalanan iman kita sama Tuhan Yesus ke teman-teman semua. Jadi jangan lupa buat ikutin terus Iman yang akan tayang setiap hari Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Youth Natanael Dinamis Semarang. Jangan lupa di subscribe. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan kita bisa kembali bertatap muka bersama sekalipun melalui media online. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu kepada kami. Kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah di tengah kondisi pandemi ini Tuhan. Secara online kami boleh saling membangun, saling menguatkan Tuhan. Kami boleh mengucap syukur bersama-sama atas pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memuji menyembah Engkau, dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang meneguhkan setiap firman yang boleh keluar dari hamba-Mu Tuhan. Yang percaya Tuhan, berkati pemberitaan firman pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pandemi ini membuat kita semua ingin menyudahinya. Kita ingin semua mengalami kehidupan the true normal, bukan kepada the new normal. Kita ingin melakukan segala aktivitas seperti yang dulu kita lakukan bersama-sama beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Namun ternyata sepertinya tidak bisa. Seperti yang ramai belakangan ini di media sosial berkaitan dengan kritik yang dilakukan oleh Jiring SID, salah satu personil band dari Superman is Dead. Dia terkena dugaan pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia yang mengatakan ID kacung WHO. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, menariknya di sini dia melakukan beberapa hashtag tulisan-tulisan. Bukan kepada the new normal, tetapi the true normal. Perhatikan saudaraku yang dikasih Tuhan, geramnya rakyat terhadap kondisi yang makin memburuk membuat keadaan semakin kacau. Jika opini saja masuk bui, maka demokrasi ini hanyalah narasi. Kata Kemal Palevi. Bukankah kita hidup di negara demokrasi? Negara yang bebas berpendapat. Jika hal yang sederhana, kritik dari rakyat, suara dari rakyat, dianggap sebuah pemberontakan, lalu di manakah demokrasi? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan di tengah pandemi ini? Di tengah kekacauan yang kita hadapi saat ini? Mari kita belajar bersama-sama melalui kisah hidup seorang Naaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat pertama sampai ke-27. Judul perikopnya adalah Naaman disembuhkan. Namun kita akan membaca hanya ayat 7 sampai 10 saja. Saudara bisa melanjutkannya di rumah nanti setelah kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman ini. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir."
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah utama yang dihadapi oleh Naaman adalah penyakit kusta. Ia datang kepada Elisa, ya, dia berharap agar dia disembuhkan dari penyakit kustanya. Sesampainya dia di sana, ternyata dia tidak dijamah sama sekali. Dia berharap dia bisa dijamah, dia didoakan kepada Tuhannya, tetapi malah disuruh mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Bahkan ia membandingkan, apakah tidak ada sungai yang lebih baik untuk aku mandi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian gusarlah hati Naaman. Dia pulang dengan nada marah, kesal terhadap Elisa. Dia berharap dia bisa disembuhkan. Dia panas hatinya, dia kecewa. Kenapa dia harus melakukan hal itu? Nah, sesampainya di rumah, pelayannya menanyai dan membujuk Naaman. Sehingga akhirnya Naaman mau melakukan yang diperintahkan oleh Elisa. Dan kemudian ia sembuh dari penyakit kustanya. Saudaraku, kita tahu bersama-sama bahwa sebetulnya bukankah hal yang mudah sebetulnya kalau kita hanya sekedar melakukan usaha yang lebih untuk mengikuti perintahnya saja yang jelas untuk sebuah kesembuhan. Tapi seringkali itulah yang menjadi keluhan-keluhan kita. Di tengah kondisi ini, kita bingung dengan cara kita sendiri. Kita tidak tahu jalan keluar, mana yang baik. Ketika ada seseorang yang memberi kita jalan keluar dari masalah kita seringkali menyepelekan. Kita harus percaya. Percayalah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Asal kita mau menerima saran dengan baik. Kita mau mengikuti petunjuk dengan baik. Nah, apa perbedaannya dengan kita saat ini? Apa sih masalah utama yang kita hadapi? Masalah yang kita hadapi adalah krisis global. Krisis global ini melumpuhkan segala aspek perekonomian yang ada di masing-masing daerah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggeser cara kerja kita. Nah, tema yang mau kita angkat pada hari ini adalah extraordinary life. Kita harus hidup extraordinary. Menjadi sesuatu yang biasa, menjadi yang luar biasa. Kita harus mulai menggeser cara kerja kita. Mulai dari yang terbatas hingga tak terbatas. Mulai dari prosedur yang panjang dan berbelit-belit hingga kepada smart shortcut yang ajib. Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Nah, oleh karena itu apa yang kita perlukan? Untuk mencapai extraordinary life, kita butuh 2 hal, yaitu yang pertama, extra effort. Usaha yang ekstra membuat kita bekerja lebih dari biasanya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Naaman, dia harus mengeluarkan ekstra usahanya, ekstra effortnya, yaitu dengan melakukan hal yang tidak biasa dia lakukan. Mandi selama 7 kali. Yang kedua, extra time. Extra time apa? Dia harus melakukannya 7 kali. Ini hal yang gak biasa juga. Waktu yang gak biasa juga. Maka ketika kita diberikan waktu, mari kita gunakan waktu yang ada. Kita bisa menggunakan waktu kita dengan bijak, sehingga waktu kita tidak terbuang sia-sia. Nah, mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita perbaiki pelan-pelan apa yang bisa kita perbaiki. Di luar sudah banyak sekali keluhan. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tanggap terhadap keluhan. Kita belajar untuk memberi dan menawarkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu saudara, hidup itu perlu diusahakan, bukan diusahkan. Perlu diperjuangkan, bukan hanya diuangkan.
Mari kita rayakan kehidupan dengan extraordinary life, agar hidup kita lebih mapan dan lebih menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami boleh belajar bersama-sama bagaimana kami menghadapi masalah yang kita hadapi. Menghadapi krisis yang terjadi pada saat ini Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Hidup kami menjadi hidup yang penuh bermakna, hidup yang luar biasa. Yang mau usaha ekstra, yang mau mengusahakan ekstra waktu kami Tuhan, agar hidup kami menjadi hidup yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk tanggap terhadap masalah yang terjadi. Berkati kami semua anak-anak mudamu yang ada di tempat ini. Engkau memberkati studi mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, pelayanan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan berhasil. Menyerahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana nih, merasa diberkati ya sama sharing yang disampaikan oleh Kak Erwin Ranu tentang extraordinary life. Jadi, di era new normal kali kita butuh dua hal yang terpenting. Yang pertama, extra effort untuk menjaga jarak, pakai masker dan social distancing untuk membantu pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19. Dan yang kedua, extra time, memanfaatkan waktu selama di rumah aja untuk mengaktualisasi diri kita menjadi lebih produktif dan kreatif. Sehingga dua hal tersebut dapat membentuk sebuah extraordinary life dalam hidup kita. Oke guys, jadi gitu ya. Jangan lupa tetap andalkan Tuhan dalam segala hal dan percaya bahwa setiap peristiwa Tuhan izinkan terjadi untuk membuat hidup kita menjadi lebih berharga dan mujizat demi mujizat menyatakan untuk kemuliaan namanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya banyak orang diberkati melalui konten ini. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari konten ini. See you on the next Kiman and God bless.